Saudara, pagi ini ketika kemarin kami pulang, puji Tuhan, tiba dengan selamat sejahtera, kembali semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk seluruh pasukan Tuhan. Haleluya. Dan saudara, malamnya ketika saya hendak mempersiapkan firman Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apakah pesanmu untuk kami pagi ini? Ketika apa yang kami kerjakan, biarlah kami berjalan seiring dengan panggilan ilahi. Biarlah kami sampai kepada tujuan ilahi. Saudara, dan yang terjadi adalah saya tertidur. Saudara ya, saya tertidur begitu nyenyaknya saudara ya. Saya tertidur dan saya mendengar satu suara kecil berkata, Mami, pindahlah ke tempat tidur. Dan saudara, dari ruang doa saya pergi ke tempat tidur. Dan saya tertidur begitu pulas. Sampai satu kali saudara, saya mimpi ada seorang wanita datang dan membangunkan saya dan berkata, Ibu Eka bangun, mana kita pejubah, Ibu Eka. Apa? Kita bilang jubah. Dia mulai membuka lemari, saya hanya melihat-lihat karena saya dalam posisi tidur saudara. Dia bilang jubah. Tiba-tiba di depan saya menyatakan ini mimpi saudara ya, satu mimpi. Tapi saya merasa ini sebuah pesan. Tiba-tiba ada dua orang duduk, yang satu berada di dalam air. Saya bilang siapa itu? Ini Elia, ini Elisa. Kemudian dia berkata, Eurasia, matangkan. Saya pikir, apa? Saya mulai mendengar saudara. Dan dia berkata, ini Elisa di dalam air, kedalaman. Kemudian saudara, saya bangun dan saya bilang, dalam nama Yesus Tuhan. Ya saudara, dan sudah pagi. Saudara, saya bangun dan saya berkata, oh Tuhan ampuni saya. Tapi saya mulai duduk. Saya berkata, Tuhan, ada yang mencari jubahnya. Apa Eurasia ini? Apa yang diteriakkan? Saya mulai cari ke bahasa Ibrani. Saudara, dan saya pindah dari saudara, dan ternyata artinya adalah warisan. Saya mulai berpikir, Tuhan, jubah, warisan, Elia, Elisa, apa maksud Tuhan? Saya menangkap. Pagi ini Tuhan sedang memberikan firman. 2 Raja-Raja pasal 2. Mari kita lihat. Saudara. 2 Raja-Raja pasal 2. Ayatnya yang ke-6 kita mulai. Ayat 1, kemudian ayat 6. Kemudian sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sampai ayat 14. Mari kita baca. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga. Dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Ayatnya yang ke-6. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungkannya, dipukulkannya ke air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini, ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elia melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngutnya pakaian itu, dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipukulnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu. Lalu dipukulkannya ke atas air sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika saya membaca firman Tuhan ini,
Saudara, hari itu Alkitab mengatakan adalah hari di mana Elia terangkat ke sorga. Walaupun hari itu sudah tahu, tetapi Alkitab mengatakan tiba-tiba di dalam ayatnya yang ke-11, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi. Terangkatnya Elia ke sorga secara tiba-tiba. Tuhan kalau kerja tiba-tiba, suddenly. Tiba-tiba turunlah lidah-lidah seperti nyala api memenuhi seluruh orang di mana mereka duduk. Tuhan kalau kerja bukan dengan agenda kita. Ketika mereka sedang berjalan, saya juga berpikir, Elia tidak sangka, Elisa juga tidak menduga. Tetapi hari itu mereka sedang berjalan. Dalam sebuah panggilan Tuhan, saya mau katakan, kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Dan itu akan terjadi secara tiba-tiba. Ketika engkau sedang melakukan pekerjaan Tuhan, ketika engkau sedang berdoa, ketika engkau sedang berjaga-jaga, tiba-tiba terangkatlah. Saudara ya, saya dan saudara tidak pernah menduga. Tapi saya yakin, satu saat kelak, satu saat nanti, hanya orang yang berjaga-jagalah, hanya orang yang tetap berjalanlah, yang akan mengalami pengangkatan daripada Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, terus berjalan. Jangan engkau berhenti. Alkitab mengatakan seperti ini, sedang mereka berjalan. Apa tujuannya? Apa tujuannya hari itu? Elia terangkat ke sorga. Pertanyaannya, saya berpikir seperti ini. Saudara ya, kalau Elia terangkat ke sorga, apa yang akan terjadi dengan Israel? Jika tidak ada Elisa, jika tidak ada Elisa, apa yang akan terjadi bagi satu bangsa? Elia sudah Tuhan mau bawa. Jika tidak ada Elisa, sementara hari itu posisi rohani daripada orang Israel, mereka menyembah berhala. Tetapi ketika Tuhan mengangkat Elia, Tuhan menghadirkan Elisa. Kenapa? Tuhan mau kasih kesempatan kepada Israel. Tuhan mau kasih kesempatan kepada Israel. Karena dengan kehadiran Elisa, berarti masih ada pengayom bangsa. Saya berdoa, di waktu kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi, Tuhan kasih kesempatan saya dan saudara. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Jangan sia-siakan dan buang kesempatan itu. Karena kesempatan itu, saudara, mungkin datang kedua kali. Kata Ayub mungkin ketiga kali. Tapi dia kasih batas sampai ketiga. Pada hari ini jika engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Hari itu Tuhan angkat Elia. Tapi Tuhan bangkitkan Elisa. Supaya apa? Ada kesempatan bagi Israel. Saya berdoa, kesempatan ini tidak boleh kita sia-siakan. Kesempatan ini tidak boleh saya dan saudara buang. Engkau dan aku yang memiliki pengalaman rohani, hati-hatilah. Iblis ingin mencuri darimu. Iblis ingin mencuri darimu. Supaya engkau berhenti. Supaya engkau tidak lagi melakukan pekerjaan Tuhan. Hari ini saya berdoa. Saya merasa ini sebuah pesan yang begitu kuat dari Tuhan bagi saya dan saudara. Jangan sia-sia kesempatan. Begitu ada kesempatan berbalik-balik. Begitu ada kesempatan mengampuni. Begitu ada kesempatan bertobat. Jangan tunggu hari esok. Karena setiap manusia tidak tahu apa yang akan terjadi. 1 jam berikutnya, 2 jam berikutnya. Hari saudara, Alkitab mengatakan, saya berpikir seperti ini, Tuhan. Bertahun-tahun, saudara mungkin mendengar firman ini. 2, jubah Elia melambangkan otoritas. Tapi saya dan saudara harus tahu, kapan jubah Elia pertama kali disebut? Kapan jubah Elia pertama kali disebut? Ada yang tahu? Oh, waktu memanggil Elisa. Bukan. Kapan jubah Elia yang melambangkan otoritas dan kuasa dikatakan firman Allah? Ini yang Tuhan mau sampaikan pagi ini. Ini poin paling penting. Dari apa? Jubah yang ketika plak, sungai Yordan terbelah. Jubah yang ketika apa? Ada, itu biasanya jubah itu dikenakan oleh pria-pria Yahudi. Saudara ya, mungkin seperti ini ya kira-kira kita nggak lihat. Tetapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kapan? Mari kita lihat. Ini yang Tuhan bicarakan pagi ini. 1 Raja-Raja 19. Ayat 8, mari kita mulai. Dengan ayat
Kita lihat saja dulu ayatnya ke-12. 11, 12, 13. 1, 2, 3. 1 Raja-Raja 19 ayat 11, 12, 13. Lalu firman-Nya, mari kita baca bersama-sama. Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit. Batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Ayat 12. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. 1 Raja-Raja 13. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jubah Elia pertama kali disebut. Ketika hari itu Elia berdiri di muka gua. Mari kita lihat ayat 8. Dari ayat 87. Dia mengalami keputusasaan. Ayat 7. Tapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia. Serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ayat 8. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya. Sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Hari itu, 40 hari yang lalu, Elia, saudara, 41 hari yang lalu, Elia dalam keputusasaan. Tetapi kita memiliki Tuhan yang setia. Elia putus asa. Putus asa mengalami apa? Apa yang dinamanya saudara sebuah ketakutan. Kalau menurut saya, ketika dia mengalahkan 450 Nabi Baal. Ketika dia keluar, dia lihat ini Isabel masih hidup. Di situ jatuh semangatnya. Isabel kan yang mengirimkan ancaman. Kadang setelah kita melayani, mungkin Elia berpikir, belum mati-mati lah tuh Isabel tuh dia. Apakah yang aku lakukan selama ini sia-sia? Apakah yang aku lakukan selama ini ya cukup membawa bangsa ini? Kenapa Isabel? Kita so melayani, kita so menantang Nabi Baal. Mari ini Isabel masih hidup. Di situ muncul keputusasaan. Kadang saya dan saudara melayani. Tapi setelah kita lihat selesai melayani, keadaan belum baik. Keadaan tidak seperti yang saya dan saudara harapkan. Tuh Isabel masih hidup. Tuh suami masih belum bertobat. Tuh sesama pelayanan jatuh dalam dosa. Tuh keadaan tidak baik. Di situ kadangkala menghancurkan apa yang namanya sebuah semangat. Oleh sebab itu Paulus ingatkan saya dan saudara. Kamu hidup bukan karena melihat. Tapi kamu hidup karena percaya. Jangan lihat kondisimu. Jangan lihat keadaanmu. Engkau melayani. Mungkin saudara engkau sudah berdoa, berdoa, berdoa. Dan begitu engkau keluar dari tempat doa, keadaan tidak baik. Hari itu Elia, bayangkan Elia. Dia menantang 400 Nabi Baal, api Tuhan turun dari langit. Habis itu dia naik ke atas gunung Karmel. Dia doa, doa, doa. Dia berlutut, dia masukkan kepalanya di kedua lututnya. Dia menyembah, menyembah, menyembah. Dan dia lari mendahului saudara Ahab dengan kuasa. Dan begitu sampai di sana dia ketemu, wow, Isabel masih hidup. Mungkin saudara, kuasa Esther, doa Daniel, apalagi gembala. Ada satu pengerja mulai berani. Dia berkata, awas. Kalau ibu gembala dapat 150 hari terapung-apung, no. Kaget orang puasa 150 hari. Dia bilang setengah tahun toranya mau makan-makan. Saya bilang anak memang semulai berani. Kalau Tuhan memang suruh pesan yang sama. Ya, kita sudah doa 40 hari, doa 50 hari. Nehemia, doa Daniel, doa puasa dan begitu. Tapi lagi belum bertobat. Kira-kira Elia mengalami hal yang sama. Coba lihat kiri kanan, dia sudah senyum-senyum. Itulah sebabnya Paulus memberikan sebuah kunci. Nah, kamu hidup bukan karena melihat. Kamu lihat keadaannya, tapi kamu harus belajar percaya. Percayalah, Tuhan tidak pernah berubah.
Percayalah yang janjinya ya dan amin. Percayalah bahwa Tuhan sanggup untuk mengubah hati manusia. Sedangkan manusia Tuhan boleh buat, hati manusia apalagi. Sampai hari ini dunia penasaran. Tidak bisa bikin manusia. Makanya darah didonorkan. Karena sampai hari ini secanggih-canggih manusia tidak bisa bikin darah. Somos threats to elite global. Orang mau ingin hidup kekal, makanya dong suja baking yang aneh-aneh. Dong baking dompet diri bayangan kong isi di digital. Kenapa? Mau suka hidup selama. Kita bilang dasar so stres. Kalau mau suka hidup selama-lamanya, terima Yesus. Engkau tidak akan mati selama-lamanya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Itu tuh kekal. Bukan orang pediri baking duplikat, kontu duplikat itu pipi di gereja, kompi menyembah Tuhan. Dunia sedang menuju apa yang namanya ingin menyamai Allah. Karena ini memang so air zaman. Bilang kiri kanan, so air zaman. Bangun anak, bangun. Itu yang teknologi saya tidak sebutkan namanya. Nanti di blacklist lagi. Tapi saudara sudah tahu. Tadi malam anak saya Kif bilang begini, Mami, so lihat kita dikirim. Kita bilang, Mami 2 hari tidak ada signal. Dia bilang, Mami, coba Mami lihat ini dia. Biar tong tangan di sini dorang baking tangan boleh baku selamat. Tangan dan tangan baku selamat di dunia maya. Kondisi ini sementara pakai robot kong. Jadi menyembah biar orang menyembah di dalam tuh menyembah aneh. Manusia ingin menyalahi kodrat. Kenapa hele darah untuk boleh mau baking? Tuhan tidak izinkan. Karena kehidupan manusia ada di dalam darah. Makanya kalau darah habis nyawa. Tidak ada pabrik pembuatan darah, penambah darah ada. Sangobion. Pengnai darah ada. Amin. Semua sekarang naik. Oke, naik, ayam naik, rampa-rampa naik, darah naik. Ujang turun. Haleluya. Ini di hari-hari ini. Saya bilang manusia ingin menyamai Allah. Dan dia berkata, pagi-pagi dia sudah siap. Dia sudah siap, Mi. So air zaman ini. So perang, Mi. Kami tahu ini. Kalau menurut kita, ini Rusia ini, dia katakan, adalah beruang di Daniel pasal 7. Kita bilang, dari mana Anda tahu itu beruang? Rusia dia lambang beruang. Kita bilang, boleh juga ya. Dapat pewayuan pagi-pagi. Dan ada negara nih. Kalau dia sampai akan perang dunia ketiga sebelah NATO, sebelah CSTO. Saya belum periksa di internet. Periksa betul kah benar ini. NATO 30 negara, CSTO adalah negara-negara. Ini baku apa Mi? Perang. Mi, so banyak yang mati. Kemarin itu rudal itu semua. Mi, jiwa-jiwa. Tuhan Yesus. Dunia sedang menuju apa yang Yesus bilang. Menjelang kedatanganku akan ada deru perang di mana-mana. Kuda merah padam sedang bergerilya. Menuju ke tanah utara untuk membentuk satu perang. Sesuai dengan kitab Daniel, Raja Utara, Raja Selatan akan bangkit. Sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya dan saudara sedang berada di penghujung. Penghujung akhir zaman. Tanda-tanda nyata sudah diberikan. Kita tidak pernah tahu jam, hari, waktu seperti Elia. Elia tidak bilang, kapan jam disedia sendiri dan tahu. Bajalang jo dengan Tuhan. Bajalang jo dengan Tuhan. Dan tiba-tiba. Saya berdoa. Hari-hari ini. Kalau ada yang dapat pewahyuan tentang saudara Daniel pasal 7. Hamba-hamba Tuhan bisa kita sharingkan. Ini adalah sebuah pesan. Dan itu terjadi di bulan Februari. Tahun 2022. Tercetus perang antar negara. Saya lihat di ini saudara. Saya tidak mampu lihat terus. Karena orang-orang sudah berdarah-darah. Tuhan Yesus. Di Ukraina ada satu kota namanya Kiev. Dan di Kiev itu beberapa tahun yang lalu ketika Pak Budi saudara ingat Abelov ada di tempat ini. Jemaatnya itu mencapai 10.000. Saya berdoa di mana sekarang orang-orang yang takut akan Tuhan. Apa yang akan terjadi jika mereka ada benih ilahi di dalam hidup mereka. Betapa hari-hari ini mereka berada di dalam yang namanya tekanan yang begitu kuat. Dan jangan bilang itu pendeta terjadi di negara sana.
Bagaimana posisi Indonesia? Saya katakan, Kif, bagaimana Indonesia? Kembali Pak Jokowi netral. Dia bilang, saudara tahu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini, saya berdoa kita menangkap sebuah pesan. Kenapa saudara? Hari itu, untuk pertama kali jubah Elia disebut. Di mana? Di Gunung Hor. Dia menyelubungi mukanya. Kenapa Elia jubahnya berkuasa? Kenapa? Karena itu lambang daripada keintiman ilahi. Lambang dari Tuhan datang dan Alkitab bilang jubah doa. Inilah the shadow of Almighty. Kata Mazmur 91. Bayang-bayang Allah yang maha tinggi. Didapat daripada jubah doa. Urapan doa. Kekuatan doa. Apa yang membuat jubah itu berkuasa? Karena itu jubah doa. Keintiman ilahi. Doa yang terus naik di hadapan Tuhan. Saya berdoa. Kita ada dalam the shadow of prayer. Bayangan doa daripada Tuhan semesta alam yang akan melindungi. Mazmur 91 ayat 1. Minta tolong King James-nya. Mazmur 91 ayat 1. Indonesianya begini. Orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi. Benar? Dan bermalam dalam naungan Allah yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan. Orang yang bermalam, orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi dan bermalam. Begitu ya Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi. The secret place. Tanpa rahasia. Bunker. Saya lihat di video, dia bilang, bersembunyi di bunker, bersembunyi di bunker. Weh, orang-orang masuk di bunker-bunker di bawah tanah. Karena itu tempat persembunyian paling aman. Secret place. Iblisnya mau apa pengana? Kiapa? Ada tanpa bersembunyi. Bunker. Ada bunker sekarang paling laku. Dibeli oleh orang-orang paling kaya di dunia ini, 32 M. Dikatakan tahan gempa, tahan apa? Kenapa bunker-bunker ini? Saudara boleh lihat di channelnya. Kenapa bunker-bunker ini dibuat? Karena orang-orang ini meyakini. Kata kalau kiamat, semua akan digoncang. Jadi mesti cari tempat bersembunyi. Hele orang luar sana tahu mau kiamat. Bilang kiri kanan, kok nggak ada? Nen tahu. Sota lalu le. Iya. Amerika. Karena mereka percaya. Itu ayat. Apabila ada 2 orang di pekerjaan, satu diangkat, satu ditinggalkan. Kedatangan Tuhan diakui bahkan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Masalahnya saya dan saudara tahu, 50 nabi tahu enggak? Tahu. Tahu, 50 nabi di Betel dan 50 nabi di Yeriko. Tuhanmu akan diambil orang. Iya. Pernahkah ada orang terangkat ke surga? Zaman itu? Enggak. Dulu ada Henok. Tapi zaman itu belum. Ini nabi-nabi. Kung kaya pa ng nabi baku iko? Ya Pak Ibu, kita lain yang tahu. Alkitab tidak menjelaskan. Tapi mereka yang bilang begini, coba kita lihat. 1 Raja-Raja 18 ayatnya, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 3. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel, mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu? Oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Jadi orang sama-sama tahu. Tapi kenapa yang menyeberang di setengah Yordan, yang lain bikin apa? Ayatnya yang ke-6. Berkatalah Elia
kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup, demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Ayat 7. 50 orang rombongan Nabi ikut berjalan. Tapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai, mereka ikut di posisi tertentu. Tapi ketika mereka memandang dari jauh, ketika semua masuk di sungai, dan mereka pikir bahaya ini, tenggelam tuh orang, bahaya ini, basah ini. Saudara, karena Yordan, Yesus dibaptis di sungai Yordan. Puji Tuhan, hari ini 11 orang menyerahkan diri dibaptis. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kemarin di Tanjung Sidupa, 2 orang dibaptis, selam. Puji Tuhan. Tuhan itu baik. Saudara ya, Tuhan itu luar biasa. Dan saudara tahu, sungai Yordan, lambang dari apa yang namanya kematian. Kamu telah meninggalkan hidup yang lama dan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, dan Alkitab mengatakan Naaman, di mana? Disuruh celup. Sungai Yordan. Hari itu Naaman bilang, Naaman tersinggung luar biasa. Naaman bilang, apa? Kita pikirlah dia akan menggerakkan DP tangan, kemudian dia tumpang tangan pak kita, dia suruh kita pergi mandi di sungai Yordan. Kita pergi sungai di sana lebih terang, Abana, Parpar dan segala macam. Tapi sebenarnya yang mau ditenggelamkan oleh Elisa adalah kesombongan Naaman. Ketika kesombongan dimatikan, maka tiba-tiba kusta itu lenyap. 50 orang melihat dari jauh. Kenapa? Karena mereka tidak mau dimatikan. Kedagingan mereka tidak mau dimatikan. Ya saudara, mereka sudah nabi. Apa itu nabi? Orang yang mendengarkan suara Tuhan. Seperti saudara dan saya. Mereka sudah tahu, tapi mereka tidak mau dimatikan. Begitu proses berjalan, mereka bilang, oke, dari jauh saja. Tapi ada satu orang yang begitu ngotot. Orang itu adalah saya berdoa, apapun proses Tuhan dalam hidupmu, engkau jangan pernah mundur. Jangan pernah memandang dari kejauhan. Jangan pernah. Kenapa saudara? Mengikut Tuhan memang jalannya tidak mudah. Kenapa mereka juga memandang? Karena perjalanan daripada Elia adalah perjalanan yang aneh. Pertama, kalau menurut kitab Yosua, yang pertama dapat adalah sungai Yordan. Kemudian mereka disunat di Gilgal. Betul? Kemudian mereka melayangkan perang di Yeriko. Dari Yeriko baru di sini to battle. Jadi kalau mau ikut urutan perjalanan, harusnya saudara kalau mereka start dari Gilgal, Yeriko, Betel. Itu jalur normalnya. Apa? Jalur normalnya. Jadi apa? Gilgal, disunat di Gilgal, perayaan Paskah kan dilakukan di Gilgal. Melayangkan pandang ke Yeriko, perang, runtuhkan Yeriko. Kemudian ada tuh kota nama Ai, antara Betel dan Ai. Nah, kalau Elisa lain. Yuk kita lihat DP perjalanan. Menjelang ayat 1. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dan angin badai. Elia sedang berjalan dari Gilgal. Dari Gilgal di sini. Dari Gilgal pergi di mana? Coba pendeta James baca. Dari Gilgal, dia berputar. Pergi di Betel. Dari Betel baru kemana? Dari sungai Betel, apa di mana? Tengah sini. Dari Yeriko, baru ke sana. Harusnya Gilgal, nah sungai Yordan yo, kelar. Ini normalnya. Sungai Yordan kan di sana. Di kanan saya. Ini Gilgal start. Mau kemana? Terangkat di mana? Seberang sungai Yordan. Mau terangkat di sana, ada pergi di sana. Kok mau putar ulang begini? Kok bagi begini? Baru ke sana. Saudara mengerti? Ini Elia menempuh jalan. Elia menempuh jalan yang menurut manusia tidak jalan begitu. Mau Pimnado, lewat Tanggari Pitondano dulu.
Mau pi mana? Pi Manado. Dari Tondano dia singgah di Tomohon. Di Yeriko. Dari Yeriko dia balik ulang ke Bitung. Baru pi Manado. Saudara mau ikut dengan orang seperti ini? Bagaimana Bu? Bu ini mau pi mana kuah Ibu Eka? Pi Manado. Mertorang mau lewat Tanggar ya, pi Tondano dulu. Kok singgah Tomohon balik ulang di Bitung baru mau pergi di Manado. Ini perjalanannya makanya itu 50 nabi bilang begini, hah? Pe panjang nih jalan, pe sukar nih jalan, kita mau jalan pendek. Keluaran 3 ayat 17. Keluaran 3 ayat 17. Sorry. 13. Sebentar. 13 ayat 17. Yuk kita baca. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Kalao. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah keluar kamari. Ada jalan dekat. Ayat 17 ke atas. Keluaran 13. Saudara, jalan ini paling dekat. Tetapi Allah tidak menuntun mereka ke jalan paling dekat. Kau jalan jauh dong Ibu. Iya. Kau di belakang ada orang yang dusu menuju ke mana Kalao. Maka itu di laut sama Allah. Musa sota salah. Bersungut-sungut mama nangis orang Kiapa kau lewat jalan situ Musa. Karena Tuhan mau belah tuh laut. Supaya itu Firaun mau tak isi di laut. Kenapa Tuhan lewat jalan laut? Karena Tuhan mau melakukan perkara yang belum pernah dilihat oleh bangsa lain dalam hidupmu. Makanya Tuhan buat jalan yang jauh, jalan yang menurutmu sukar, tapi di ujungnya ada mujizat. Bayangkan kalau tidak ada laut. Tuh Firaun yang mau tenggelam, dorang deng kuda. Dorang kerahkan semua militer yang hari itu tercanggih. Haleluya. Yang mau cari jalan dekat angkat tangan. Yang mau cari jalan mudah ikut Tuhan angkat tangan. Haleluya. Ibu, so dekat kok itu kekayaan. Hormat kon Tuhan dalam bab putar ngana. Hilang iman. Kenapa? Karena Tuhan bilang jangan-jangan. Yang pertama, Tuhan mau lihat kondisinya, mentalnya. Siap perang enggak? Oh masih perlu latihan. Tunggu tak kasih baputar sedikit. Baputar sedikit bukan tak putar-putar. Kalau tak putar-putar di padang gurun. Hari ini, jalan Tuhan bukan jalan kita. Lebih tinggi jalan Tuhan daripada jalan kita. Jauh lebih tinggi rancangan Tuhan daripada rancangan kita. Yang jelas Tuhan selalu memikirkan yang baik dalam hidupmu dan hidupku. Tuhan tahu kasih yang dia mau hadapin di Filistin. So berperang di darat jago dorang. Mar kalau di laut tak kasih anyor. Hari itu Tuhan melakukan mujizat justru di jalan yang dimana saudara dianggap orang Israel terlalu panjang, terlalu sukar. Mereka mulai bersungut, mereka tidak pernah tahu justru itu adalah jalan mujizat. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Makanya saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari-hari ini makanya Tuhan berkata, aku memperkenalkan jalan-jalanku kepada Musa. Dan perbuatanku kepada Israel. Jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Jalan Tuhan tidak pernah keliru. Ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Tetapi Yesus berkata ada di dalam dunia ada dua jalan. Lebar dan sempit mana kau pilih. Yang mau lebar pergi ke sana, yang mau sempit ikut kita. Karena
Karena sedikit orang yang akan mendapatinya dan sedikit orang yang akan melaluinya. Tapi ujungnya akulah jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Saudara, hari-hari ini. Makanya saudara, apa yang dilalui Yesus? Jalan salib. Jalan tersukar yang saya dan saudara alami tidak pernah sebanding dengan jalan salib. Jalan menuju ke Golgota adalah jalan yang paling sukar. Mau suka jalan pede boleh. Iblis bilang apa? Sembah Pak kita. Ini kan Adam so jual Pak kita. Engkau yang kasih otoriti Pak Adam, kau Adam so jual Pak kita. Di puasa 40 hari. Aduh, puasa 40 hari so disinggung beberapa kali. Tanya kiri kan ada puasa juga sih. Saudara, iya. 40 hari ini ada begitu banyak seperti warisan. Ada semua yang ilahi. Tuhan mau turunkan dengan begitu kuat. Dengan begitu ajaib. Tangkap dengan iman. Tangkap dengan percaya dan lakukan. Lakukan. Kita akan lihat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ketika, saya katakan tadi, ketika iblis bilang, sembah Pak kita. Apa tuh kemuliaan dunia? Dia berdiri di atas bumbungan. Dan dia menunjukkan kepada Yesus kerajaan dunia. Kalau mau ikut jalan pendek, mau sembah jumpa iblis kau dapat. Yesus berkata, enyalah. Hanya kepada Tuhan Allah sajalah engkau menyembah. Oh, iblis bilang berarti engkau pilih jalan lain. Ya, aku pilih jalan darah dan air mata. Darah yang bisa menyelamatkan umatku. Dan itu adalah jalan paling sulit. Jalan paling sukar. Tapi itu dipilih secara manusia tidak masuk akal. Makanya salib bagi orang yang tidak percaya adalah kebodohan. Tetapi bagi saya dan saudara, salib adalah lambang kemenangan. Amin, amin. Hari-hari ini saudara, Tuhan izinkan kita. Makanya ini nabi-nabi salah satunya kena salah bagian keduanya. Saudara, salah duanya. Salah satunya tadi mereka tidak mau dimantikan. Yang kedua mengikut Tuhan di jalan terlalu sukar. Kenapa ini Elia dan Elisha tetap putar sana mau Sungai Yordan cuma begini? Kenapa ke sana dulu? Kenapa ke sini dulu? Jalan Tuhan tidak masuk akal. Seringkali saya dan saudara dibawa Tuhan ke area-area yang tidak masuk akal. Tetapi di situ Tuhan akan menunjukkan. Itulah yang telah terjadi di Tanjung Sidupa. Semua hanya karena doa. Semua hanya karena Tuhan. Karena awalnya tidak jadi. Dipindahkan. Hari Senin dipindahkan. Saya pikir tidak jadi, tetapi Ibu Reni bilang harus jadi. Mereka di sana sudah menunggu. Oke, saudara. Dan ada yang buat pemetaan. Begitu bergairah rohnya. Saya tidak ceritakan detail, tapi saya pikir sungguh ajaib. Kita berdoa Tuhan. Kita tidak mengandalkan pengalaman kita. Oh so hebat melayani, so pernah melayani. Enggak, kita harus duduk di kaki Tuhan. Dan saya tanya kepada semua tim, adakah beberapa hari ini doa dan puasa? Ada. Kita harus bertanya kepada Tuhan, apa yang akan kita hadapi? Siapa-siapa yang akan kita hadapi? Apa yang akan kita kerjakan ke sana? Supaya semuanya tepat. Sampai nama lurah tanya, Sang Adi. Saudara ditanya. Dan ketika saudara dalam perjalanan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika sampai di sana ternyata mayoritasnya adalah mungkin bagian kesaksian ini bisa di skip kalau
Ada suara, apa? Cepat tinggalkan tempat ini. Iya saudara. Ya ini sebelum ini. Enggak James dan biar nanti dong pulang sendiri. Orang semesti pulang, cepat. Lalu tante, pergi ya. Iya. Dan di jalan berapa saro? Toro, hura besikara di jalan. Dan sambil menyanyi, penguasa di udara diruntuhkan. Dalam nama Yesus kami berjalan. Saudara, begitu di tengah, tiba-tiba semuanya berhenti. Oh, ada kelegaan. Berjalan sangat hati-hati. Dan tiba-tiba Ibu Esther bilang, hati-hati. Dan, orang-orang yang bilang hati-hati, soto begini. Kami semua tertawa, sampai saya sadar. Dia bilang, tolong dong, tolong. Iya, angka pasukan. Kemudian Ibu Wis bilang, begini Ibu dipecara supaya tidak mau masuk orang di PC sekali. Lewat pelung, cepat sekali memang orang sengir betul. Lewat, saya coba gayanya Ibu Wis di pohon kelapa. Pohon kelapa mungkin sebesar ini, saya coba. Wah, kita tak sanggup di pohon kelapa. Kita bilang tolong, kaki saya sudah tergelincir sana ke sana. Apalah ini kalau tidak mau begini. Kita bilang, bagaimana ini? Ibu Wis, mari Bu, mari. Ibu Esther tolong di belakang. Tidak juga. Soalnya apa? Sudah licin. Kalau saya lepas terjungkal. Berapa lama KL angkat tapi pinggan dia bilang, bagi. Saudara. Lanjutkan perjalanan. Untung ada tim. Dorang bawa itu pakai kita nama. Ibu, orang yang boleh membawa di suku kalau begitu. Kalau di suku lebih dari begini. Iya, berdoa. Kita bilang. Sambil menyanyi, kali ini Tuhan duniaku tinggalkan. Ya kan? Jajaman duniaku tinggalkan dan tiba-tiba DP solop tak isi. Solop. Saya bilang dunia itu tinggalkan, baru solop tak tinggal babat tariha. Pulang. Waduh saudara. Orang bilang, sebelum kami sampai di ujung, kami kunci langit. Sekarang. Masa bantar, jangan coba-coba. Orang punya cara begitu. Dan malam memang. Tidak hujan, walaupun ada rubuh di balik tim bapak-bapak. Datang dengan tubuh kering. Sementara hujan. Kita bilang bagaimana mungkin. Dorang kering. Ya kan? Kenapa kering? Saya bilang, ya penghuni kering. Mama susah dia Tuhan, orang udah bilang. Orangnya anak muka anak ujang. Begitu Jadi memang otoritas dan kuasa. Saudara dipergunakan, ya kan? Kemudian saya memang sudah lelah sekali. Jam 4 kita bilang, dibaptis tuh orang. Saudari baptis leh. Tapi saya baptis tuh 2. Terus, tapi yang bukan main ini. Super power. Kenapa diberikan kekuatan baru? Banyak pendoa. Rumah doa 2, Oto. Pendeta-pendeta berkumpul. Ada 10 gereja. Mereka adalah para nabi. Berjalan. Saya bilang kepada mereka, mari kita saling menopang. Di mimbar itu saya katakan, engkau melihat saya menyampaikan firman Allah. Tapi saya tidak mampu tanpa topangan saudara-saudara saya. Di Bitung ada pasukan yang jaga benteng. Mendoakan saudara sehingga lawatan Tuhan turun. Itu bukan karya seseorang. Tetapi di belakang saya ada orang-orang yang namanya hanya layak disebutkan kerajaan sorga. Untuk apa? Menerima upah. Karena mereka punya hati untuk negeri ini. Mungkin kalian melihat kami yang datang. Sungguhnya sebelum datang ada doa-doa dari orang yang tidak kalian kenal. Kenapa? Itulah saling merendahkan diri. Bukan soal nama siapa. Bukan siapa-siapa. Nameless, faceless. Ada orang yang berseru-seru di padang gurun. Nama orang itu tidak disebutkan. Nanti orang yang sebut bahwa itu Yohanes Pembaptis. Tetapi dia sendiri tidak menyebutkan namanya. Dan orang-orang itu adalah saudara. Yang bergerak dan punya visi yang sama.
Kita menyatukan kekuatan. Saya tahu kalau tim boleh tidur. Semuanya, doa malam, doa pagi. Saya lihat berdoa. Untuk apa? Saudara, supaya bangsa ini dipulihkan. Saudara, hari itu Elisa, saudara, berada di atas gunung Horeb. Setelah melakukan doa puasa 40 hari 40 malam, dia berjalan, dia berdoa, dan dia mengenakan jubah. Dan di jubah itulah Elia bilang, kalau jubah ini turun padamu, yang kau minta adalah sukar. Tapi kalau jubah ini turun, berarti engkau terima warisan. Apa yang membuat saya dan saudara berjalan dalam panggilan ilahi? Begitu jubah ini dilemparkan ke Elisa pertama kali, Elisa tidak berdebat. Elisa tidak berbantah. Elisa, dia sedang mengemudikan 12 pasang lembu. Dia sedang kerja. Dia tinggalkan semua itu untuk sebuah panggilan yang utama. Saudara tahu kenapa? Saudara, dia tidak berdebat. Karena dia telah dicengkram oleh yang namanya kuasa doa. Saya berdoa. Hanya dengan kuasa doa, setiap orang boleh dicengkram. Hanya dengan kuasa doa, suamimu berubah, istrimu berubah, anak-anak kita berubah, dan bangsa ini berubah. Teruslah berdoa. Oh, Alkitab berkata the sacred place. Orang yang bermalam dalam naungan Allah yang maha tinggi. The shadow of the Almighty. Bermalam dari kata malam. Yang artinya doa malam. Iya kan? Bermalam dalam naungan Allah. Bermalam dalam secret place berarti doa malam. Lihat kiri kanan saudara. Doa malam. Itulah tempat persembunyianmu. Itulah tempat perlindungan kita. Adalah the shadow of Almighty. Bayang-bayang Allah ada dalam hidup kita. Stop badrakor. Zaman begini lekong badrakor 9 episode. Soalnya ndak war-war. Drama Korea. Saudara akan masuk di dalam jalan pikir mengasihani diri sendiri. Ini bukan zaman badrakor. Ini zaman di mana saya dan saudara cari Tuhan. Ini zaman kita masuk di dalam cerita Tuhan, bukan cerita-cerita dunia. Kenapa kalau tidak kita akan terhenti di tengah jalan? Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini, saya dan saudara harus memiliki mental yang teguh. Kalau engkau dalam posisi yang saya lagi down, bangkit. Saya yakin siang ini, ada roh kebangkitan yang begitu kuat. Membangkitkan Elisa. Jangan saudara tunjuk saya, Ibu Elisa. Kong yang lain apa? Gehazi. Tidak cukup 1-2 Elisa. Jemaat ada 400. Harusnya ada 400 Elisa. Atas kota ini, atas bangsa ini. Saudara adalah Elisha-nya. Elisha, itulah sebabnya saya namakan misi. Elisha. Tuhan adalah penyelamat. Itu artinya Elisha atau apa? Elisa. Itu siapa itu Tuhan penyelamat? Yesus. Kristus namanya. Jangan juga saudara bilang begini, saya Elisa. Di samping saya Gehazi. Tidak. Dia Elisa juga. Dia dalam proses mengemudikan bajak. Tinggal doamu akan buat dia kembali. Amin. Amin. Haleluya. Bilang kiri kanan kepada Elisa yang di sampingmu. Bangkit. 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 Itulah sebabnya pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Amin. Pergi, Yesus mengutus 12 murid. Ada yang baku par dengan Nathanael, ada yang baku par dengan Thomas, ada yang baku par dengan Petrus, ada yang baku par dengan Yudas. Saudara, 22. Saya pikir, Tuhan 12, habis. Siapa yang jaga belengko? Tuhan. Tuhan Yesus mengutus murid-murid, 2, pergi. Aku menghembusi kalian dengan Roh Kudus. Aku memberikan engkau tenaga dan kuasa. Yang jaga belengko siapa? Tuhan. Makanya, jaga belengko le. Jaga menara. Ini pengaruh dulu main baka-baka
sambunyi. Saya tertawa, kita bilang baru di kampung ini. Dorangnya bermain FB itu anak-anak. Home Pimpa. Saudara, iya saudara main begini. Saya bilang boleh juga ini. Tiada pengaruh daripada segala-segala. Karena mau bicara FB. Di sana kami mencari tuh dua. Yang pertama carilah Tuhan. Yang kedua carilah signal. Pagi-pagi ada yang mau sekolah, pagi-pagi ada yang mau kerja. Saya lihat pagi-pagi tim hilang habis doa pagi. Dan di dapur mereka mulai. Iya, tapi bilang ada apa? Hah? Cari jaringan, Bu. Bayangkan, saudara, kagak hilang. Bu, enggak ada apa. Di mana? Nenek so di sebelah di atas perahu. Mau kabarkan, saya bilang kabarkan ke markas besar. Sebentar orang menghadapi ini. Karena hari pertama datang 5 anak. Iya kan Pak Erdi? Ada tuyul. Kak, ada tuyul dibawa ke tapang. Iya kan? Pak Erdi bilang, bilang pada orang. Ada tuyul. Satu orang jawab, siapa yang jawab? Bilang Pak Tuyul dalam nama Yesus. Orang pikir, dalam nama Yesus. Dong balik. Sudah Kak, kau ngapa? Orang udah bilang Pak Tuyul. Kau tuyul bilang apa? Tuyul berdarah. Itu anak-anak dengan polosnya. Iya saudara. Dan mereka mulai menunggu-nunggu Kesha. Kesha di dalam dan bilang, Kak sudah tong so ada. Mau latihan, mau menari, mau menyembah. Iya, orang masih di jauh dong so Bapak tunggu. Haus, sebelum latihan, firman dulu tentang kedalaman. Dorang tunggu, dorang menangis. Dorang menari dengan urapan Tuhan. Oh iya saudara, sampai ada yang lihat begini, kenapa tuh penari suka keluar asap? Kita bilang keluar asap, enggak ada rokok di sini. Tapi ada api. Itulah yang saya lihat. Dari ambang pintu bait suci, penuhlah dengan asap. Karena ada api, kerinduan. Hati yang rindu melayani. Rindu diajar. Rindu kalau boleh tambah lagi. Kemudian orang bilang, Pak, kakak seragam bagus. Iyo, bagaimana kak dapat itu? Berdoa. Tak kira le kakak mau kasih. Tak somosain pak kakak tak hanya pak ketua. Jangan kasih tinggal barang, ketua bilang sebagaimana pergi demikianlah kembali. Ternyata dia agak begitu kan dia bilang berdoa. Setiap hari 5 pasal. Jadi dorang saudara. Rindu dan haus akan Tuhan. Tanjung Sidupa penuh kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Ada Elisa yang berangkat. Yang lain. Saya bilang 2, minimal 3. Nggak ada baku iko dengan kita semua. Nggak ada. Jadi semua masuk tumpang tangan. Mirul Pelo tuh ibu mau menangis. Ibu belum menangis, Mirul belum berhenti Pelo. Pokoknya Mirul pikir mesti sampai menangis. Saudara, untuk apa? Menyatakan kuasa. Ya saudara. Hari pertama, seorang bapak mak cuma menangis. Nangis ukur tobat. Pak Nelis doakan. Dan Pak Nelis bilang, saya bilang, siapa yang mau dibaptis? Hubungi. Nelis bilang, Pak baptis Pak. Pak baptis. Sudah, sebaptis Pak, sudah. Serta tanya, siapa? Bapak Gembala. Kan tim yang lain datang beladonin tahu kasih yang itu Bapak Gembala. Bagaimana Bapak Gembala menangis, tak sudah menangis. Ada tanya akang le, Pak sebaptis. Sudah. Kedua kali dia Bapak sudah paling dia bilang, aduh kesian nenek tahu kita tuh Gembala. Ya saudara, sopir. Ya, hari pertama tabale dari kampung sebelah. Tabale ulang di sebelah, hilang tuh signal. Habis itu tabale di sebelah. Begitu kalau hilang signal. Apalagi kalau hilang signal dan Tuhan. Nen tahu mau kemana. Akhirnya kita bilang begini Jo, sejam 3. Telepon Bapak polisi. Baru jam 3, biar Jo, Pak polisi bangun. Telepon. Oh iya betul, tunggu dia patroli. Kami kawal masuk kampung dengan patroli. Saudara lihat. Sopir-sopir pun melayani Tuhan. Mungkin hanya itu yang mereka bisa beri. Tapi saya tahu, kita melakukan bagian kita masing-masing. Kita melakukan yang lain foto-foto. Yang lain angka ini, atur alat, angka itu, atur.
Yang lain datang hanya untuk berdoa. Jauh-jauh meninggalkan pekerjaan, jauh-jauh meninggalkan keluarga. Mereka berdoa, dan berdoa. Saya tahu itulah tubuh Kristus. Paulus menubuatkan, sedang bangkit para Elisa. Ada yang menjadi tangan, menjadi kaki, menjadi mulut, menjadi jantung. Oh saudara, untuk apa? Melakukan pekerjaan. Dan mereka adalah satu tubuh. Tetapi kepalanya hanya satu, Yesus Kristus. Amin. Saya berdoa, hari-hari ini bergeraklah. Jangan lupa, minggu ini adalah kita masuk di dalam apa yang namanya the shadow of Almighty. Dalam apa saudara? Doa puasa Esther. Ingat, ini minggu pertama. Bilang kiri kanan, minggu pertama kok. Kita pikir belum. Ternyata ini cuma sampai tanggal 28. Kenapa? Karena ketika jubah itu engkau dan aku terima, jangan simpan dalam lemari. Dengan jubah itu, Elisa memulihkan keguguran bayi di Yeriko. Dengan jubah itu, Elisa membuat mujizat di Bethel. Dengan jubah itu, Elisa menyelamatkan nabi-nabi dari cengkeraman maut di dalam kuali. Dengan jubah itu, Elia memulihkan satu bangsa kelaparan. Pergilah, Kingdom Vision. Jadikanlah bangsa-bangsa murid Tuhan. Dengan cara apa? Kita bergerak bersama. Kita berjalan dalam satu komando. Saling merendahkan diri. Saya tahu, kadang yang kita lakukan tidak masuk akal. Tapi saya tahu, Tuhan sedang memakai saya dan saudara untuk membangkitkan bangsa ini. Ada seseorang yang tidak pernah menyerah. Mungkin dari ceritanya, kita boleh belajar apa yang namanya doa dengan bertekun. Orang itu bernama Soihiro. Soihiro ini adalah orang Jepang. Yang dia apa saudara? Kerja di Toyota. Tapi ketika dia mengajukan penemuannya, pertama Toyota menolak, tapi lama-lama akhirnya menerima. Tapi terjadi perang. Habis lulu lantak. Dia bangun kembali. Akhirnya terjadi bom. Habis lagi usaha daya upayanya. Setelah dia kelar bom Hiroshima, dia bangun lagi dari awal. Ternyata gempa bumi, lulu lantak lagi. Akhirnya Soihiro duduk. Dia berkata, dia mulai menangis. Dia mulai menangis. Dan dia berkata, tapi saya tidak akan menyerah. Dia bikin sepeda. Lama-lama sepeda itu boleh berjalan. Lama-lama sepeda itu menjadi sesuatu yang berguna. Dan sepeda itu dinamakan sesuai dengan namanya. Soihiro Honda. Itulah yang mencetus sepeda motor Honda. Seseorang yang tidak pernah menyerah. Lewat gempa bumi, lewat bom, lewat saudara tantangan kehidupan. Saya dan saudara tidak boleh menyerah. Karena doa yang bertekun, Yesus berkata, aku akan membenarkan orang pilihanku yang berseru kepadaku siang dan malam. To be continue. Tuhan memberkati. Shalom.